Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas MCNP akan mempresentasikan hasil proyek kami yang mengusung tema Employee Selection Optimization Using HR Analytics. Dalam pembuatan proyek ini, kelompok kami beranggotakan 6 orang, yang diantaranya adalah yang pertama, Yulianto Rizky Kusumo, dengan tugasnya yakni melakukan problem scoping, pemilihan dataset, data exploration, modeling, evaluasi modeling, hingga membuat deployment. Yang kedua, Dwi Nurul Islamiyah, dengan tugasnya yakni melakukan problem scoping, pemilihan dataset, hingga menyiapkan materi untuk presentasi. Yang ketiga, Fitriani Agustin, dengan tugasnya yakni melakukan problem scoping, pemilihan dataset, hingga menyiapkan materi untuk presentasi. Yang keempat, Sekar Marta, dengan tugasnya yakni melakukan problem scoping dan pemilihan dataset. Yang kelima, Hodijah An-Nabila, dengan tugasnya yakni melakukan problem scoping dan pemilihan dataset. Dan yang terakhir, Ahmad Adha Mu'afan, dengan tugasnya yakni melakukan problem scoping dan pemilihan dataset. Selanjutnya, latar belakang yang kita ambil dalam proyek ini adalah salah satu permasalahan dalam kerja adalah terkait dengan rendahnya komitmen organisasi, yakni pindah kerja, atau dengan kata lain, turnover. Turnover memiliki dampak yang merugikan bagi organisasi, karena dapat menghambat efektivitas dan efisiensi kerja yang selanjutnya akan menurunkan tingkat produktivitas organisasi. Untuk mencegah tingginya turnover tersebut, perusahaan perlu memelihara dan mengembangkan komitmen organisasi karyawannya agar tetap kuat. Upaya-upaya untuk meningkatkan komitmen organisasi karyawan tersebut dapat berupa peningkatan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan, pengembangan sistem kompensasi yang adil, perumusan kebutuhan dan harapan pegawai ke dalam tujuan organisasi, penciptaan perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan dan tugas, serta meningkatkan kejelasan peran karyawan dalam organisasi. Terkait latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, solusi yang diberikan untuk mengatasi masalah turnover karyawan yang cukup tinggi ini adalah dengan menggunakan pendekatan data science untuk membantu menganalisa penyebab banyaknya karyawan yang keluar dari perusahaan. Solusi yang kami gunakan ini menggunakan algoritma yang berbagai macam, dikarenakan untuk mengetahui tingkat akurasi dari data yang sudah diolah sebelumnya dan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk data yang digunakan. Selanjutnya, algoritma yang terpilih dalam proyek ini yakni LightGBM. Solusi ini diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat turnover pada sebuah perusahaan yang membuat perusahaan mengalami tingkat kerugian yang cukup besar dikarenakan membekaknya biaya untuk pelatihan dan masa adaptasi pada karyawan baru. Selanjutnya yakni tahap-tahap yang telah kami lakukan untuk menyelesaikan proyek ini. Pertama yakni problem scoping, di mana problem scoping ini merupakan pencarian topik permasalahan yang akan diambil untuk proyek kami. Nah, topik yang kami ambil kali ini adalah terkait masalah perekrutan karyawan baru. Untuk selanjutnya yakni data acquisition yang merupakan proses pemilihan data. Kami menggunakan data dari website Kaggle dengan jumlah 35 kolom dan 1470 baris. Kemudian ada data exploration, di mana kami melakukan eksplorasi data mulai dari mencari data nol atau kosong dan data tidak unik. Setelah itu dapat mengetahui tipe data apa aja yang ada di dataset. Kami juga merubah tipe data menjadi integer, mencari korelasi antar atribut data dengan kolom attribution, dan yang terakhir adalah mencari tahu apakah terdapat nilai outlier. Tahap yang keempat merupakan modeling, di mana terjadi proses pelatihan atau testing data yang sudah dieksplorasi. Dalam proyek ini menggunakan 6 algoritma diantaranya logistic regression, random forest, SVM, decision tree, XGBoost, dan LightGBM. Kemudian kami juga menggunakan Smoothie untuk menghindari overfitting. Yang kelima, kami melakukan evaluasi hasil dari data yang telah digunakan, seperti
kami memakai confusion matrix. Dan yang terakhir merupakan deployment berbentuk Tableau. Untuk deployment lebih lanjut akan dijelaskan di slide berikutnya. Berikut adalah tampilan dashboard yang telah kami rancang. Yang pertama terdapat diagram departemen. Yang berikutnya ada diagram marital status, overtime, environment stratification, years at company, monthly income group, dan umur atau age. Yang selanjutnya ada tabel yang mana menampilkan job role, job level, serta jumlah karyawan yang sesuai dengan job levelnya. Salah satu kelebihan dari dashboard yang kami rancang adalah kita bisa melakukan filter, yang mana filter ini digunakan untuk melakukan analisis lebih mendalam terhadap untuk mencari tahu penyebab karyawan keluar dari perusahaan. Contoh, kita bisa melakukan analisis untuk mencari tahu penyebab umur 31 tahun kenapa banyak yang keluar di perusahaan. Penyebab yang pertama, mereka masih karyawan baru. Yang berikutnya, mereka berstatus yang sudah menikah sehingga untuk gaji 2.000 per bulan itu tidak cukup. Yang berikutnya, job level mereka yang rendah, yang mayoritas job level 1, yang mana masih karyawan untuk kelas baru. Yang berikutnya adalah alasan dari mereka kurang puas dengan lingkungan pekerjaannya. Untuk overtime di sini kurang begitu tinggi, jadi overtime tidak termasuk dari penyebab mereka keluar. Mungkin itu untuk penjelasan dari dashboard yang telah kami rancang. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari kelompok kami dapat dibaca di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih kepada Coach Fernanda yang telah mengajar ke kami selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.